Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya, hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar, seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan satu kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
mengatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastra. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastra. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan untuk Tuhan Yesus. Sebelum ibadah ini dimulai, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu turut hadir dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami mau berkumpul untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu walaupun badai menerpa, tapi kami mau tetap datang kepadamu. Dan kami percaya janji-Mu seperti fajar di pagi hari, yang tidak pernah terlambat untuk bersinar Tuhan. Dan sekarang kami akan masuk di tengah-tengah pujian kami. Datanglah Roh-Mu Tuhan di atas penyembahan dan pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku
dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu terus memuji-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Yang bersukacita sebab Allah itu baik, sorakan haleluya. Mari kita angkat pujian ini untuk Tuhan Yesus.
Tuhan, mari satukan hati kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan, supaya kami terus melakukan segala hal yang Kau perintahkan kepada setiap kami. Dan berkatilah hamba-Mu yang Kau percayai menjadi alat untuk menyebarkan semua berita tentang kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sendiri, jangan di hidup ini
Shalom, apa kabar? Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik, sehat secara sempurna, diberikan imunitas tubuh yang baik, dan diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau membagikan kebenaran firman. Karakter menentukan kualitas hidup orang percaya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari dan kesempatan yang Kau sudah berikan kepada kami semua, Tuhan. Kami percaya kesempatan ini satu anugerah yang besar buat kami, Tuhan, bahwa kami tetap boleh beribadah walaupun secara online, Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu, kasih-Mu, jamahan-Mu tetap sama, Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terus beracara kepada kami semua, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada Engkau. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, pengagungan, kehormatan hamba-Mu kembalikan kepada Engkau, karena Engkaulah yang memiliki semuanya itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik dalam hidup setiap kami orang percaya. Kami naikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, dan semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita terlebih dahulu membaca dari kebenaran firman Tuhan, yaitu di Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini merupakan undangan Tuhan Yesus kepada semua orang, baik yang percaya maupun yang belum percaya. Mari, ini adalah undangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memiliki respon yang benar, respon yang baik ketika Tuhan Yesus memberikan undangan, saudara. Wow, luar biasa undangan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Melihat karakter seseorang itu diumpamakan seperti gunung es, saudara. Nah ini saudara, mari kita mulai mengulas daripada firman Tuhan. Jadi banyak kapal-kapal besar yang hancur karena menabrak gunung es itu. Ketika dari jauh kita melihat gunung es itu kecil terlihatnya, ya saudara. Tapi ketika kita sudah mendekat melihat gunung es, wow, gunung es itu sungguh besar. Jadi kalau kapal itu menabrak gunung es, bisa mengakibatkan kapal itu karam, tenggelam, saudara. Karena itu sama dengan karakter yang terlihat sama, tetapi yang ada di dalamnya berbeda. Kita melihat kalau dari luar orang memiliki karakter ya hampir-hampir samalah, saudara. Tetapi ketika kita melihat kedalaman isi orang tersebut sangat-sangat berbeda, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita percaya Tuhan Yesus mengajarkan untuk memiliki karakter yang baik harus belajar kepada Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah atau melakukan contoh, menunjukkan karakter yang baik kepada setiap orang percaya kepadanya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 tadi dikatakan ada satu kata, lemah lembut, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi orang yang lemah lembut itu umumnya memiliki kesabaran yang tinggi. Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Wow, dahsyat. Kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Wow, dahsyat saudara yang dikasih Tuhan. Kesabaran ini sangat penting saudara di dalam Kristus saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Sabar akan mencegah kesalahan yang besar. Sabar akan mencegah kesalahan yang fatal saudara yang dikasih. Kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Wow, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi orang yang sabar itu pengertiannya luar biasa, sehingga mencegah pertengkaran dengan sesama orang percaya, sesama manusia saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita baca juga di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang saudara. Jadi orang sabar itu pasti dalam kehidupannya tenang dan sabar saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Orang yang lemah lembut penuh saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus perintahkan saudara di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35 saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi saudara. Jadi kita wajib untuk saling mengasihi, baik dengan saudara-saudara satu kandung maupun saudara-saudara dalam Tuhan. Kasih itu berasal dari Allah. Jadi 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dan ke-8 saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi orang yang lembut umumnya murah hati. Kita harus murah hati seperti Bapa di surga saudara. Kita baca dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi jelas kita harus murah hati sama seperti Bapa di surga murah hati. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kita mohon hikmat dari Allah untuk memiliki karakter yang murah hati saudara. Orang yang lemah lembut umumnya memiliki iman yang teguh, sehingga ia percaya bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan itu percaya dan tidak bimbang. Kita baca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 dan 7 saudara. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi jelas. Tadi yang pertama lemah lembut, yang kedua kita mau belajar dari rendah hati saudara. Tuhan Yesus itu rendah hati. Tuhan Yesus sangat rendah hati karena dosa manusia. Tuhan Yesus rela turun ke dunia dan disalibkan, mati, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Haleluya! Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan mempermuliakan namanya dari segala namanya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang rendah hati selalu memiliki sifat yang jujur saudara. Allah menjadikan orang jujur di hatinya, tetapi manusia selalu mencari dalih alasannya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang takut akan Tuhan selalu jujur saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Amsal pasal 14 ayat yang kedua. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang sesat jalannya menghina dia. Orang yang jujur harus memiliki takut akan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pasti orang yang jujur sudah pasti memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Jadi jelas saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini menunjukkan kerendahan hati. Kalau orang yang fasik sudah pasti dia menyombongkan diri, dia merasa dia paling hebat, dia paling pintar, dia paling tahu saudara.
Tapi dikatakan kemah orang jujur akan mekar, saudara. Jadi orang rendah hati tidak memiliki rasa khawatir karena dia percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan selalu mencukupinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau masuk dalam penguraian dari kebenaran firman Tuhan yang tadi saya sudah sampaikan dengan judul karakter menentukan kualitas hidup orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus belajar kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah lemah lembut, rendah hati, saudara. Itu menunjukkan satu karakter yang baik yang perlu harus kita contoh dari Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karakter adalah pondasi kehidupan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karakter yang baik akan membuat saudara naik pada level yang lebih tinggi lagi, saudara. Kita baca dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa mendapatkan promosi. Dia naik tingkat, naik level, naik promosi, saudara. Yaitu Daniel, saudara. Saat ini mari kita sama-sama baca dari kebenaran firman Tuhan Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi orang yang memiliki karakter yang baik, promosi datang dengan sendirinya, saudara. Jadi karakter itu menentukan kualitas hidup orang percaya, saudara. Karena karakter yang baik akan membuat saudara melakukan finishing well, menyelesaikan segala apa yang Tuhan percaya sampai garis akhir, saudara. Jadi karakter yang baik membuat kita bisa setia ikut Tuhan Yesus. Amin, saudara yang dikasih. Jadi nggak bisa terpengaruh oleh keadaan, terpengaruh oleh orang lain, tidak terpengaruh kepada lingkungan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Karena kita memiliki karakter dan kita belajar kepada pemilik karakter sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karakter yang baik membuat kita dapat secara konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara. Sekalipun dalam keadaan apapun, kita tetap melakukan, berpegang teguh pada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, saudara. Karakter yang baik akan membuat kita tetap pada puncak. Oke, orang memiliki komitmen, kompetensi, tapi yang menentukan orang tersebut ada tetap pada puncaknya adalah karakter, saudara. Karena karakter itu merupakan pondasi kehidupan orang-orang percaya, saudara. Oleh sebab itu ada banyak orang tidak memahami tentang karakter. Mereka memahami atau belajar tentang karakter hanya cuma bermodal rindu, saudara. Saya rindu mau belajar karakter kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak mau bayar harga, tidak mau apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, dia tidak mau lakukan. Tidak mungkin dia mendapatkan karakter yang baik dari sang pemilik karakter sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Daniel menjadi perdana menteri pada 4 raja, yaitu yang pertama Raja Nebukadnezar, Raja Babel, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Daniel pasal pertama ayat yang pertama. Raja Belasar, Daniel pasal 7 ayat yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. 3. Raja Darius, Daniel pasal 9 ayat yang pertama. Raja Persia Koresi, Daniel pasal 10 ayat yang pertama. Nama Daniel yaitu Belasar, Daniel pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi jelas orang yang memiliki karakter, walaupun dalam situasi apapun, dimanapun orang itu, dalam keadaan apapun, promosi tetap datang senantiasa dalam kehidupan orang yang memiliki karakter yang baik. Jadi Tuhan Yesus ingin kita belajar kepadanya, saudara, memiliki karakter yang baik. Dan ada banyak orang yang gak serius membangun karakter, padahal membangun karakter adalah sangat-sangatlah penting dan sangatlah serius, saudara. Jadi karakter itu kita harus bangun, karena selama ini ada banyak orang tidak menganggap penting karakter, karena karakter adalah pondasi kehidupan. Mereka nggak terlalu memperhatikan, mereka nggak terlalu serius, mereka nggak menganggap penting membangun karakter, saudara.
Tetapi saya katakan sekali lagi, karakter adalah pondasi kehidupan, khususnya buat orang percaya. Jadi yang parah lagi saudara-saudara, ada banyak orang mengabaikan tentang karakter dan menganggap untuk prioritas yang lain lebih penting daripada karakter. Contoh, dianggap penting yaitu kesuksesan, karier, reputasi, popularitas saudara. Ini dianggap lebih penting. Harusnya orang-orang itu memprioritaskan membangun karakter terlebih dahulu dan membangun keseriusan karakter dalam kehidupan orang tersebut. Itu merupakan besar yang di luar. Saudara yang dikasih Tuhan, karakter adalah berbicara tentang besar di dalam. Kita harus membangun hati ini, karena hati adalah tempat tinggal Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kita harus memperbesar hati ini. Ini yang makan besar di dalam, berbesar hati ini, supaya Roh Kudus bersemayam, supaya Roh Kudus bertakhta dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini dinamakan yaitu bangun karakter saudara. Dan mengutamakan pembangun karakter ini jauh lebih penting saudara-saudara. Untuk itu kalau saudara menyadari betapa pentingnya membangun karakter, saya sangat percaya saudara akan lebih serius lagi untuk membangun karakter saudara sendiri. Jadi menurut Yakob Ezra, karakter terbagi dari 3 bagian. Jadi ini yang motivator power karakter saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Karakter adalah sebuah kekuatan yang pertama. Wow, katakan haleluya. Saudara, karakter merupakan kekuatan motivasi diri untuk memiliki kekuatan untuk kita bisa eksis dan bertahan pada puncak kesuksesan. Wow, luar biasa. Tadi di awal saya sudah katakan, kalau saudara kompetensi, komitmen itu tidak menjamin saudara ada di puncak. Tapi ketika saudara bangun karakter yang baik, karakter Kristus, saudara akan tetap di puncak. Walaupun dalam keadaan apapun, saudara akan tetap ada di puncak saudara. Saudara, karakter yang baik adalah karakter Yesus yang bisa menjadi kekuatan. Yes, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus belajar kepada sang pemilik karakter sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karakter yang buruk ada karakter yang bisa menjadi kelemahan, yang bisa menjatuhkan kita, yang bisa menghancurkan kita. Itu karakter yang buruk saudara. Lebih baik kita menjaganya, senantiasa koreksi, ada pertobatan dalam diri kita kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Apakah kita mendukakan hati Tuhan, atau kita berbuat salah atau tindakan ini. Lebih baik kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Terus kita biar Tuhan bentuk karakter kita untuk lebih baik lagi. Apa sebabnya kalau proses pembentukan karakter membutuhkan waktu yang lama? Bagaimana kalau karakter dirusak beberapa jam saja kita bisa merusak, tapi untuk memperbaikinya butuh waktu yang sangat-sangat lama. Mungkin kita bisa jatuh bangun saudara untuk memperbaikinya. Terus belajar kepada sang pemilik karakter sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya karakter yang baik semakin hari semakin, setiap saat, setiap waktu, setiap hari Tuhan tambahkan karakter yang baik buat saudara. Yang kedua, karakter adalah landasan atau pondasi. Wow, luar biasa. Makanya tadi saya sudah katakan, karakter menentukan kualitas. Jadi karakter merupakan pondasi orang percaya. Kita pernah belajar sebuah bangunan. Kekuatan bangunan tidak ditentukan oleh kekuatan atap atau kekuatan pada dinding atau kekuatan pada tampak luarnya saja. Kita mau belajar dari sebuah bangunan ini, kekuatan bangunan ditentukan seberapa kuat atau seberapa dalam atau seberapa besar pondasi atau landasannya saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Contoh, suatu hari kita melihat kalau kita seorang sedang membangun sebuah gedung, pondasinya biasa, pondasinya sederhana sekali, maka kita akan tahu bangunan seperti apa yang akan dibangun, hanya sebatas rumah tinggal saudara. Kalau kita melihat pondasi menggunakan seperti paku bumi, wah, yang ditancapkan saudara, luas digali, dicor, besi-besi yang besar-besar. Kita nggak perlu tanya lagi kepada pemimpin bangunan itu saudara, mandornya,
saudara, dan kita pasti akan menebak bangunan yang dibangun adalah bangunan yang bertingkat. Jadi oleh sebab itu, jadi karakter juga menentukan tinggi kerohanian seseorang terlihat dari karakter orang tersebut, saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga adalah karakter adalah sebuah jaminan sukses dan tahan uji, saudara. Kalau saudara mau sukses dan saudara mau tahan uji, milikilah karakter yang baik. Milikilah karakter Kristus, saudara. Di masa sulit seperti ini, apalagi saat ini krisis global, tanpa kita bisa menolak, krisis itu akan datang kepada setiap orang-orang yang ada di bumi ini, saudara. Krisis global sedang terjadi, saudara. Yang menjadi masalah bagi orang-orang adalah kesuksesan adalah suatu keberuntungan. Ini adalah pemahaman yang salah. Kita selalu mengharapkan untuk sukses, tetapi ternyata karakter adalah jaminan sukses. Amin. Saudara yang dikasih, saya memiliki karakter yang baik, tapi kok belum sukses, Pak. Kita mari coba cek evaluasi. Apakah karakter Kristus yang ada atau karena karakter-karakter kita sendiri tidak belajar? Tadi dikatakan Injil Matius pasal yang ke-11, saudara. Jelas firman Tuhan mengatakan, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Mungkin saat ini saudara di bawah, saudara mengalami satu kehidupan yang pas-pasan, tidak mengalami promosi, saudara. Tapi percayalah, bangun karakter. Jangan bangun karakter kepada contoh-contoh yang ada pada motivator atau yang lain, tapi belajarlah karakter kepada karakter pemilik yang sejati, yaitu Kristus, Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saya percaya keadaan saudara tidak akan sama. Keadaan saudara pasti berubah, saudara. Karena promosi itu datang, saudara. Karena saudara memiliki karakter, dan orang yang memiliki karakter yang baik itu dicari dan banyak dibutuhkan. Melakukan apapun, saudara, karakter yang baik itu menjadi modal utama untuk orang itu mendapatkan sesuatu yang prioritas. Saudara yang dikasih. Sebaliknya, setinggi dan sehebat apapun saudara, kalau saudara tidak membangun karakter, maka apa yang telah dicapai tidak akan bertahan lama. Wow, mengerikan, saudara. Saudara bisa berkata, wah, gua hebat, EQ gua tinggi, duit gua banyak, gua nggak akan susah. Oh, hati-hati, saudara. Kalau saudara memiliki karakter yang buruk, sudah pasti kesuksesan itu tidak akan bertahan lama, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi banyak orang lebih menyukai memprioritaskan karisma daripada karakter, saudara. Dan kita berpikir kalau orang itu berkarisma, maka orang itu berkarakter. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kita akan belajar dari dua kata. Kata yang pertama adalah karisma, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi karisma adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum orang banyak terhadap dirinya. Itu adalah karisma, saudara. Bila kita bertemu dengan orang yang berkarisma, kalau kita berbicara, berkomunikasi dengan orang, kita seakan-akan kita kena sihir, saudara. Ingat, karisma adalah sebuah karunia dari Tuhan. Jadi nggak semua orang memiliki karisma. Ini tertentu saja, saudara. Karisma merupakan pembawaan sejak lahir. Jadi memang Tuhan sudah menetapkan orang tersebut memiliki karisma, saudara. Jadi karisma tidak bisa dipelajari, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita mau belajar dari kata yang kedua, karakter. Adalah sifat seseorang, ya ini sikap perilaku Anda yang menunjukkan siapa Anda sebenarnya atau siapa Anda sesungguhnya. Karakter dilatih dari respon yang benar. Jadi karakter adalah prinsip-prinsip hidup dan nilai-nilai yang kita hidupi dan kita yakini, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi sangat berbeda antara karakter dengan karisma, saudara. Kalau karisma tidak dipelajari, itu merupakan anugerah dari Tuhan. Tapi kalau karakter bisa dipelajari, dan kita harus belajar kepada sang pemilik karakter sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau dipelajari memerlukan waktu yang panjang, tidak cukup 1 atau 2 bulan. Sepanjang umur hidup kita, kita harus terus belajar karakter kepada Tuhan Yesus Kristus. Membangun karakter adalah proses murid yang terus-menerus dan berhenti sampai kita menutup mata. Wow, kalau belajar karakter tidak ada
kata, wah udah lulus, udah selesai belum, sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan, baru selesai itu belajar kita karakter kepada Tuhan. Ketika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, kita sudah mempunyai potret wajah serupa dengan Kristus. Itulah goal pada Tuhan Yesus ketika kita hidup ada di muka bumi ini. Ada di bumi ini, saudara. Membangun karakter adalah perubahan hidup, di mana orang tersebut memiliki kualitas hidup seperti Kristus. Ingat, pada waktu kita lahir di bumi, Allah sudah mempunyai rancangan kita. Setiap ciptaannya tidak sama dengan siapapun, dan menjadikan manusia macam apa. Tuhan menjadikan kita unik, yang memiliki kepribadian juga yang unik. Tetapi yang luar biasa, Tuhan menginginkan kita yang dipilih yang memiliki karakter seperti Kristus. Walaupun berbeda rupa, wajah, dan lain sebagainya, tetapi karakternya itu satu, yaitu karakter Kristus, saudara. Karakter seperti Yesus adalah mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan kita tidak pernah menyesal menjadi orang percaya. Ingat, saudara, jadi untuk benar-benar mau diproses untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah, kalau kita makin dibentuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah, maka kita menjadi alat untuk memuliakan Allah. Kita harus dibentuk dulu untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Bentuknya apa? Karakter saudara, karakter kita semua orang-orang percaya harus menuju kepada karakter Kristus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Bagian kita adalah menyelesaikan karakter seperti Kristus. Sebelum kita meninggal dunia atau dipanggil pulang, atau sebelum Tuhan Yesus datang, kita harus sudah menyelesaikan keinginan Tuhan Yesus Kristus, yaitu memiliki karakter seperti Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Saat ini kami terus dibukakan bahwa kami harus memiliki karakter yang baik, yaitu karakter Kristus. Dan kami harus belajar kepada Engkau, karena Engkaulah pemilik karakter yang sejati, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami terus semakin hari semakin tumbuh karakter kami seperti karakter Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus, maka suci dan layakkan kami, supaya dalam perjamuan kudus persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami boleh dilayakkan dan berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara, kita terbuka di hadapan Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan, saudara. Saya ingatkan kembali, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan Yesus sendiri, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari saudara, kita evaluasi diri sejenak. Kita ingat-ingat, apakah kita selama ini ada mendukakan Tuhan, tutur kata kita, langkah-langkah kita, perbuatan kita. Saudara-saudara, pada saat ini, apakah saudara dalam hidup ini ada mendukakan hati Tuhan? Mungkin ada tutur kata, tindakan-tindakan saudara, perbuatan-perbuatan saudara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara minta ampun kepada Tuhan, bertobat dan berjanji jangan berbuat lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau ingatkan kepada setiap kami untuk kami boleh dilayakkan dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, apabila kami ada kesalahan tutur kata, tindakan kami, perbuatan kami, saat ini kami minta ampun kepada Tuhan, dan kami berjanji kami tidak akan melakukannya lagi. Roh Kudus terus ingatkan kami, terus hingga kami boleh dilayakkan bersekutu dengan Tuhan. Saat ini betapa baiknya Engkau mati buat kami Tuhan, dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tuhan, ganti kami
Seharusnya kami yang mati, binasa, kekal di neraka. Tapi karena Engkau yang begitu baik, Kau seharusnya tidak melakukan semuanya ini Tuhan, tapi Engkau mau melakukannya Tuhan. Kami sangat percaya Engkau begitu mengasihi kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-kebaikan selain kami mau setia, taat. Tuhan Roh Kudus, layakan kami, sucikan kami Roh Kudus, supaya kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sehingga saat ini kami terus dipersatukan oleh tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat roti tinggi-tinggi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan diam saudara, katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik Tuhan. Mari kita mengangkat cawan pengucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh senantiasa bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami terus Engkau izinkan kami senantiasa bersekutu dengan tubuh dan darah. Ini anugerah yang besar buat kami Tuhan. Tuhan terima kasih saat ini hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami sedang ada dalam kelemahan tubuh. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus terjadi kesembuhan, terjadi mujizat yang kreatif Tuhan terjadi. Hamba-Mu juga berdoa apabila ada problem ekonomi Tuhan, hamba berdoa Tuhan berkati berlimpah-limpah, curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan juga berhubungan baik suami istri maupun apapun Tuhan Yesus, hubungan dengan Tuhan sedang rusak, sedang sakit, hamba berdoa Tuhan pulihkan. Apabila juga ada yang hilang harapan, Kau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Kau baik, Kau sungguh baik kepada kami semua.
Maranatha Tuhan Yesus, Kau baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar rayon 1H: integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Ajak kita semua untuk bersama-sama membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu dengan segala kebaikan dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.